Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agde Muzaki Kurniawan, mahasiswa kedokteran Universitas Airlangga dengan NIM 012011332275 dari kelas B2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Distribusi dan Edukasi Kunci Sukses Program Vaksinasi yang dibimbing oleh Bapak Dr. Handes Haji Muhammad Adib MA. Pertama, saya akan membahas mengenai pengetahuan dasar COVID-19. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 yaitu SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Apa itu COVID-19? Coronavirus disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Kemudian, apa saja gejala COVID-19? Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Namun, ada juga orang yang sudah terkena virus tetapi tidak merasakan gejala apapun dan tetap merasakan sehat. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari, tangan, atau kaki. Kemudian, apakah COVID-19 dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala? COVID-19 terutama menyebar melalui percikan saluran pernafasan yang dikeluarkan oleh seseorang yang batuk atau memiliki gejala lain seperti demam atau rasa lelah. Banyak orang yang terinfeksi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan, terutama pada tahap-tahap awal. Karena itu, COVID-19 dapat menular dari orang yang hanya bergejala ringan seperti batuk ringan tetapi merasa sehat. Kemudian, pengertian vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Ini adalah contoh gambarnya bagaimana kita membayangkan vaksin. Baik, kemudian pengertian dari vaksinasi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Kemudian timbul pertanyaan, apakah vaksin COVID-19 adalah obat? Jawabannya, vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Vaksin COVID-19 dan 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan pakai air mengalir dan sabun merupakan upaya yang sangat penting dalam menanggulangi pandemi. Kemudian, bagaimana vaksin COVID-19 dikembangkan? Meski pada saat darurat dan dibutuhkan dengan cepat, keamanan dan keefektivitas vaksin adalah prioritas utama. Pengembangan vaksin tetap harus melalui tahapan-tahapan pengembangan yang berlaku internasional yang secara umum terdiri dari pertama, tahap praklinik, kedua, tahap klinis, terdiri dari fase 1 sampai 3 yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya, dan kemudian terakhir adalah persetujuan penggunaan dari BPOM berupa penerbitan Emergency Use Authorization atau nomor izin edar. Ini adalah tahapan pengembangan vaksin, bagaimana pada saat uji klinik fase pertama dilakukan uji keamanan dan imunogenisitas vaksin pada beberapa orang yang risiko rendah, umumnya orang dewasa muda yang sehat, untuk menguji
tolerabilitas terhadap vaksin. Kedua, uji klinik fase 2. Pada uji klinik fase 2 dimaksudkan untuk memantau keamanan vaksin, potensi munculnya efek simpang respon imun, menentukan dosis optimal dan jadwal pemberian vaksin. Dan ketiga, uji klinik fase 3. Pada uji klinik fase 3 ini dimaksudkan untuk melihat efikasi yaitu adalah langkah observasi untuk mengetahui besaran daya perlindungan vaksin terhadap infeksi dalam mencegah penyakit yang ditargetkan dan pengamatan lebih jauh tentang keamanan vaksin dengan melibatkan populasi yang lebih beragam dan jangka waktu yang lebih panjang. Setelah 3 fase uji klinik baru tadi mengurusi untuk surat izin edar. Baik, kemudian bagaimana cara vaksin bekerja? Secara umum, vaksin bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu, sehingga apabila terpapar, seseorang akan bisa terhindar dari penularan ataupun sakit berat akibat penyakit tersebut. Kemudian, apakah terdapat reaksi pasca vaksinasi? Secara umum, reaksi pada pasca vaksinasi yang timbul dapat beragam, pada umumnya ringan dan bersifat sementara, dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh. Reaksi pasca vaksinasi ringan seperti demam dan nyeri otot atau ruam-ruam pada bekas suntikan adalah hal yang wajar, namun tetap perlu dimonitor. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan resiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Kemudian, kapan vaksin COVID-19 siap untuk didistribusikan? Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan dilakukan secara bertahap setelah mendapat persetujuan Badan POM berdasarkan hasil uji klinik di Indonesia atau luar negeri. Proses distribusi vaksin dilakukan mulai awal bulan Januari 2021 secara bertahap ke seluruh provinsi di Indonesia untuk memastikan vaksin sudah tersedia di fasilitas kesehatan saat vaksinasi mulai dilaksanakan. Ini adalah jadwal kapan vaksinasi COVID-19 dilakukan. Periode pertama Januari sampai April 2021 yang mana sudah berjalan. Kemudian ini masih ada periode kedua yang mana dijadwalkan bulan April 2021 hingga Maret 2022 dengan total waktu estimasinya adalah 15 bulan. Kemudian siapa dan berapa banyak yang akan divaksinasi? Periode pertama sekitar 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik. Sedangkan periode 2 masyarakat umum sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Jadi total penerima sampai dengan Maret 2022 targetnya adalah 181,5 juta orang. Baik. Kemudian jumlah kebutuhan vaksin sekitar 181,5 juta jiwa. Tenaga kesehatan dan pelayanan publik akan mendapatkan prioritas vaksinasi pertama. Ini adalah gambarnya bagaimana petugas kesehatan. Vaksinasi dilakukan untuk tenaga kesehatan tersebar di 34 provinsi sekitar 1,3 juta, petugas publik 17,4 juta, lansia dalam tanda kutip vaksinasi dilakukan umur 60 tahun ke atas itu sekitar 21,5 juta, masyarakat rentan, masyarakat di daerah dengan resiko penularan tinggi 63,9 juta, masyarakat lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin sekitar 77,4 juta. Catatan pertama, vaksinasi dilakukan pada tahap awal untuk tenaga kesehatan dan dilanjutkan dengan masyarakat usia 18 sampai 59 tahun. Kedua, umur 60 tahun ke atas akan divaksinasi setelah mendapatkan informasi keamanan vaksin untuk kelompok umur tersebut, misal tertuang dari data hasil uji klinis tahap 3. Dan ketiga, vaksinasi dapat dilakukan juga terhadap komorbid terkendali atau kriteria menunggu rekomendasi dari ahlinya. Baik, ini adalah survei persepsi masyarakat tentang vaksinasi COVID-19 pada tahun 2020, tepatnya bulan September. Bagaimana 7,6% memilih tidak, menolak semua vaksin, 27,6% memilih secara tidak tahu, menerima secara pasif, dan 64,8% memilih menerima dengan jawaban ya. Hasil survei penerimaan vaksin yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama ITAGI atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization dengan dukungan UNICEF dan WHO pada
bulan September 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat atau hampir 74% sudah mengetahui rencana pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19. Sebanyak 65% bersedia untuk divaksinasi, sekitar 27% masih ragu dan sisanya tidak. Kemudian ini data lainnya yang mana dikutip dari Kemenkes juga. Responden mengungkapkan kekhawatiran terhadap keamanan dan keefektifan vaksin, menyatakan ketidakpercayaan terhadap vaksin, dan mempersoalkan kehalalan vaksin. Alasan penolakan vaksin COVID-19 paling umum adalah terkait dengan keamanan vaksin 30%, keraguan terhadap efektivitas vaksin sebesar 22%, ketidakpercayaan terhadap vaksin 13%, kekhawatiran adanya efek samping seperti demam dan nyeri 12%, dan alasan keagamaan sebesar 8%. Berikut adalah grafiknya. Kemudian bagaimana keluar dari krisis yang disebabkan pandemi COVID-19? Pertama adalah program 3M. Penularan terhenti dengan penerapan protokol kesehatan. Masyarakat yang sehat tetap sehat, tidak tertular, tidak sakit, bisa beraktivitas, bekerja, belajar, produktif. Kemudian yang kedua adalah vaksinasi COVID-19. Terbentuk kekebalan kelompok dengan cakupan vaksinasi COVID-19 yang tinggi, minimal 60%. Penularan tidak terjadi karena sebagian besar masyarakat memiliki kekebalan tubuh yang baik. Masyarakat yang sehat tetap sehat, termasuk mereka yang tidak bisa vaksinasi karena usia dan gangguan imunitas. Dan terakhir adalah 3T. Yang terinfeksi diketahui melalui tes yang kotak dengan mereka yang terinfeksi ditelusuri dan dilakukan karantina. Yang terinfeksi menjalani isolasi mandiri, yang bergejala dan sakit mendapatkan perawatan dan pengobatan agar sehat kembali. Dan ini saya lampirkan data situasi COVID-19 di Indonesia update 23 Mei 2021. Data vaksinasi COVID-19 dengan target 181.554.465 jiwa. Target sasaran vaksinasi dengan sasaran vaksinasi SDM kesehatan petugas publik dan lansia sebesar 40.349.049 jiwa. Kemudian ini adalah data vaksinasi ke pertama sebesar 14.890.933 yang mengalami peningkatan sebesar 75.267. Kemudian vaksinasi kedua sekitar 9.871.664. Kemudian data di bawahnya yaitu adalah data jumlah terpapar COVID-19. Kita lihat kasus aktif yang masih tinggi sebesar 92.847, kemudian yang terkonfirmasi masih sekitar 1 jutaan, spesimennya 72 ribuan, yang sembuh alhamdulillah sekitar 1 jutaan, kemudian yang meninggal sekitar 49 ribuan, dan yang suspek adalah 82 ribuan. Ini menunjukkan bahwa masih tingginya kasus COVID-19 di Indonesia, sehingga pemerintah terus menggencarkan vaksinasi yang mana bertujuan untuk mengurangi adanya peningkatan dari terpaparnya COVID-19. Kemudian untuk menguatkan argumen mengenai vaksin yang mendukung adanya program pemerintah untuk mengurangi terpaparnya jumlah positif COVID-19, ini ada berita yang saya kutip dengan sumber yang terlampir di sini, yang saya kutip dari Kementerian Kesehatan, website resminya, bagaimana Komnas tidak ada yang meninggal karena vaksinasi COVID-19. Ini beritanya bagaimana dijelaskan bagaimana sejauh ini tidak ada data yang spesifik yang menunjukkan bahwa vaksinasi COVID-19 dapat menyebabkan efek samping yang seseorang itu bisa meninggal. Maka dapat dikatakan ini vaksinasi adalah sebuah hal yang aman dan sangat membantu signifikan pemerintah dalam mengurangi peningkatan tadi. Oke, selanjutnya adalah kita kaitkan dengan ilmu filsafat. Bagaimana kita masuk ke deskripsi dari filsafat ilmu. Deskripsi dari filsafat ilmu merupakan kajian atau telaah secara mendalam terhadap hakikat ilmu. Filsafat ilmu hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat ilmu tersebut, antara lain: pertama, objek apa yang ditelaah ilmu; kedua, bagaimana memperoleh ilmu; dan tiga, untuk apa ilmu digunakan.
Ini adalah deskripsi dari filsafat ilmu. Kemudian landasan penelaah ilmu secara singkat, orang yang landasan ilmu itu adalah sebagai berikut. Pertama, landasan ontologis. Landasan ontologis adalah tentang objek yang ditelaah ilmu. Hal ini berarti tiap ilmu harus mempunyai objek penelaah yang jelas. Kemudian, landasan epistemologi adalah cara yang digunakan untuk mengkaji atau menelaah sehingga diperolehnya ilmu tersebut. Ketiga, landasan aksiologi adalah berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kali ini saya mengajak semua pendengar dan juga penonton, kita akan membahas mengenai spesifik ontologi, karena kita akan membahas mengenai kaitan COVID-19 berdasarkan ontologi filsafat ilmu. Ontologi terdiri dari dua suku kata, yakni ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud dan logos berarti ilmu. Jadi ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Menyoal tentang wujud hakiki objek ilmu dan keilmuan itu apa. Objek ilmu atau keilmuan itu adalah dunia empirik, dunia yang dapat dijangkau panca indera. Jadi objek ilmu adalah pengalaman indrawi. Dengan kata lain, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud atau yang ada dengan berdasarkan pada logika semata. Kemudian kesimpulannya adalah vaksin sebagai sebuah identitas di tengah masyarakat dan jawaban untuk ketidakpastian akan pandemi COVID-19 menjadi sebuah topik hangat yang menimbulkan pro kontra, walaupun kehadirannya setahun lalu menjadi sebuah pertanyaan dan tuntutan besar oleh dunia. Nyatanya kehadirannya justru menciptakan kritik dan keraguan dari sebagian besar pihak. Hal ini menegaskan fakta bahwa masyarakat merupakan kelompok yang dinamis dan segala sesuatu berasal dari substansi belaka. Adib 2011-72. Vaksin hadir sebagai respon dari pandemi COVID-19, dan pendekatan ontologi ini menyoroti upaya kualitatif masyarakat yang mengkritisi tentang vaksin beserta dengan kualitasnya. Pemerintah dalam hal ini telah melakukan sejumlah pendekatan rasional dan komprehensif yang berupaya untuk mendistribusikan entitas vaksin di Indonesia. Namun, masih diperlukan sebuah langkah besar dari masyarakat untuk menguraikan dan mendorong partisipasi dari masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, yang telah dari awal kita jelaskan, bagaimana saya menjelaskan mengenai distribusi dan edukasi COVID-19, harapannya dengan pendekatan ilmu ontologi filsafat ini, kita semakin yakin kita menggali pertanyaan-pertanyaan ilmu secara landasan ontologi tersebut yang telah saya jelaskan tadi, kita dapat menjadi lebih yakin, kita dapat menjadi salah satu pendukung dari program pemerintah, sehingga kita dapat menciptakan suasana yang kembali normal, yang sebelumnya baik-baik saja sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Terakhir, ini adalah daftar pustaka yang saya ambil dalam pembuatan presentasi ini dan juga makalah yang telah saya buat. Ini adalah pesan terakhir yang dapat saya sampaikan, bagaimana kita dukung bersama 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan hindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun, ditambah vaksinasi COVID-19, dan terakhir adalah 3T, tes, telusur, dan tidak lanjut. Saya Agde Muzaki Kurniawan, terima kasih kepada seluruh penonton dan juga pendengar. Semoga presentasi pada waktu ini yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan juga kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi diri kita masing-masing dan juga bagi banyak orang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.